Di bawah langit terbuka, Rina, Budi, Andi, Citra, dan Dika memulai pendakian gunung mereka. Tawa mereka bergema di udara segar. Rina berjalan lebih dulu dengan riangnya. Mukanya nampak gembira, seolah dia sedang melepas kesibukan dan sumpeknya kehidupan di kota. Budi mengikuti dari belakang dengan cermat. Sebuah ransel besar membebani pundaknya. Andi mengabadikan petualangan mereka, merekam video dengan ponselnya. Dia terlihat enjoy dan gembira. Citra dan Dika berjalan berdampingan. Mereka terlihat sangat akrab. Obrolan santai mereka mengisi udara, tak peduli dengan temannya yang lain. Dika menyesuaikan langkahnya dengan Citra, terlibat dalam percakapan mereka yang hidup dan sangat menikmati liburan. Jalur gunung menjadi berbahaya saat Budi dan Andi mendaki, menantang keinginan dan tekad mereka yang kuat untuk mengisi liburan tahun ini. Mereka berhenti sejenak, memperhatikan dan mempertimbangkan jalan memutar untuk menghindari medan yang semakin sulit, sekaligus menikmati angin yang semilir di tempat itu. Sambil memandang pepohonan pinggir bukit yang hijau, Andi sedikit bergumam, "Ranselku berat sekali." Budi mengerang. Energinya berkurang karena berat bebannya. Andi tanpa gentar, sambil berlari kecil mengabadikan pemandangan yang menakjubkan, sambil berseru, "Alamnya sangat indah dan menakjubkan, ya kan?" Tiba-tiba, mereka melihat sebuah lubang gua. Pintu masuk gua dikelilingi semak-semak lebat, daun-daun rindang, dan bebatuan besar yang ditumbuhi lumut. Semuanya terlihat menakjubkan. Setelah melangkah agak ke dalam, ternyata pintu masuk gua itu terlihat agak lebar dan berbentuk lingkaran. Sebuah rahasia yang diselimuti oleh tangan alam sendiri. Andi bersemangat dan berteriak girang sambil mengangkat kedua tangannya, menyemangati Citra yang sedikit agak bingung. Kata-kata Andi memecah kesunyian. Ini akan menjadi petualangan yang menyenangkan. Keraguan Citra masih terasa, sangat kontras dengan antusiasme Andi yang menggebu-gebu atas pemberitahuan dan ajakan. Mereka berdua akhirnya, mereka berempat, Rina, Budi, Andi, Citra, dan Dika, mulai memasuki mulut gua, meskipun di hati masing-masing masih menyimpan keraguan. Mereka mulai berjalan pelan-pelan memasuki gua, dengan hati-hati dan waspada untuk menjaga segala kemungkinan. Kegelapan mulai menyelimuti mereka. Setelah masuk beberapa saat ke dalam, keheningan mulai berubah menjadi menakutkan. Citra menoleh balik ke belakang. Sepertinya dia ingin keluar lagi. Tapi karena dibujuk, akhirnya Citra ikut masuk juga. Rina berinisiatif menyalakan senter untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti di dalam gua. Yang lain mengikuti menyalakan lampu senter juga. Cahaya itu menerangi dinding batu yang lembab dan tetesan air yang konstan dari stalaktit gua. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam gua. Suara-suara aneh mulai terdengar, menambah rasa takut dan risau di hati mereka. Simbol-simbol misterius muncul di dinding gua. Tapi mereka mencoba untuk tegar dan menikmati apa yang terjadi. Budi dan Rina berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan apapun yang akan terjadi. Andi mulai kesal dan sedikit merengutkan dahinya karena tidak bisa merekam suara-suara itu. Ponselnya mati kehabisan baterai. Meskipun sudah berjanji kepada Rina untuk selalu enjoy, hatinya tidak bisa dibohongi. Diam-diam Budi merasa merinding dan mulai muncul rasa ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara aneh seperti gerakan dan langkah sesuatu dari atap dinding di atas Citra. Citra menjadi semakin takut dan mulai gelisah. Spontan dia menoleh ke atas gua. Mereka memasuki gua besar yang dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan. Di balik keindahannya tersimpan misteri dan keangkeran yang tak terlihat. Kehadiran suara-suara yang meresahkan memenuhi udara, membayangi silih berganti dengan rasa kekaguman. Mereka melihat keindahan di dalam gua. Bulu kuduk Dika mulai bergidik. Nalurinya merasakan ada mata-mata tak terlihat sedang mengawasi mereka. Meski begitu, sebagai lelaki, Dika tetap menyembunyikan rasa itu di depan Citra. Rina mencoba untuk menunjukkan ketenangan.
meskipun getaran ketakutannya mengkhianati kegelisahannya sendiri. Darah Andi membeku saat sudut matanya melihat bayangan hitam bergerak, seolah sedang mengintai dirinya. Jeritan Andi menusuk memecah kesunyian ketika sekelebat melihat mata merah di dinding gua yang gelap lalu lenyap, menjerumuskan semua orang ke dalam kepanikan dan ketakutan yang kian dalam. Budi dengan suara bergetar memberanikan diri berbicara. "Saya sarankan sebaiknya kita kembali. Naluriku sudah mulai tak enak. Aku takut terjadi sesuatu pada kita," katanya. Suara-suara aneh menantang Rina, memecah ketakutan. Saya bersikeras untuk melanjutkan. Senter menembus kegelapan, cahaya sorotnya bersilangan dalam pencarian yang diselingi rasa panik dan takut. Sinar senter tidak menangkap apapun, menambah kebingungan Budi antara melanjutkan atau putar balik. Hanya batu gua yang dingin dan keras yang terlihat mata. Setelah sekian lama berjalan menyusuri goa, mereka mencapai jalan buntu. Mereka baru menyadari bahwa mereka terjebak di dalam tanpa tahu arah jalan pulang. Saat mereka memutuskan untuk berbalik arah, jalan yang mereka lalui telah tertutup oleh tanah dan bebatuan yang longsor dari atap gua. Citra menangis histeris. Keraguan dan ketakutan yang dia pendam selama ini sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Andi mencoba menenangkan Citra dan menghiburnya, meskipun di dalam hatinya pun sama-sama merasakan ketakutan itu. Di kedalaman gua, Rina terduduk lunglai. Kedua kakinya gemetar dan lemas. Realitas mulai berubah saat Rina melihat wajah-wajah aneh terbentuk di dinding batu. Budi memegangi kepalanya. Dia pun merasakan sama, tersiksa oleh bisikan samar yang bergema melalui kegelapan. Mata Andi membelalak dan spontan berteriak ketakutan saat dia melihat sosok-sosok bayangan mengintai tepat di belakang stalagmit yang gelap. Citra tersentak mundur. Dia merasakan seolah ada sentuhan tak terlihat yang membuatnya merinding dan semakin ketakutan. Dika berjuang untuk tenang dan menarik napas yang tiba-tiba sesak. Matanya dipenuhi kepanikan saat dia sekilas melihat sesuatu yang hitam tinggi besar sedang mengintai di belakang Citra. Di gua yang gelap tiba-tiba terdengar suara seseorang yang jatuh. Budi kehilangan pijakan dan keseimbangannya dan lalu terjatuh tersungkur. "Help me!" Dia menginjak lantai gua yang licin berair. Budi berusaha untuk bangkit tapi tak bisa. Budi merasakan sakit pada sendi kaki bagian bawahnya. Kakinya terkilir. Rina bergegas ke sisi Budi, berusaha keras untuk membantu. Dia berusaha keras untuk mengangkatnya, tetapi Budi terlalu berat untuknya seorang diri. Andi dan Dika tiba di tempat Budi terjatuh. Mereka siap untuk menyumbangkan kekuatan mereka. Bersama-sama, mereka berjuang untuk mengangkat Budi. Akhirnya, Budi berusaha untuk berdiri. Dengan usaha bersama, mereka berhasil mengangkatnya sedikit-sedikit sampai bisa berjalan, meskipun pelan-pelan. Mereka mulai bergerak, tetapi setiap langkah adalah sebuah tantangan. Mereka menemukan jalan lain, tetapi jalan itu penuh dengan jebakan. Andi menginjak sesuatu, mungkin jebakan, dan kakinya terluka, robek mengeluarkan darah. Rina mencoba membantu menghentikan pendarahan, tetapi dia kehabisan perban dan obat-obatan. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan kolam air yang berkilauan dan airnya terasa hangat. Mereka mengira air itu mungkin serapan dari gunung aktif, menawarkan harapan di tengah kegelapan. Dengan rasa haus yang tak tertahankan, mereka mendekat dan mulai meminum air dari kolam dengan alat seadanya. Sebagian mereka mengisi kembali botol air mineral yang kosong untuk bekal di jalan. Tanpa disadari, air yang mereka minum telah terkontaminasi, membawa malapetaka baru yang tak terduga. Perlahan tapi pasti, mereka mulai merasakan sakit aneh yang menjalar di tubuh mereka, terutama sakit perut yang dirasakan Andi. Citra menghilang tanpa jejak. Merek tidak menyadari kalau ternyata Citra tertinggal jauh di belakang, hanya menyisakan teriakan dan gema mengerikan dari ketidakhadirannya. Kepanikan meningkat saat mereka mencari dengan putus asa. Panggilan mereka tidak terjawab dalam kegelapan yang menyesakan. Sebuah kesadaran mengerikan muncul.
Citra telah ditangkap oleh monster, penjaga gua kuno yang tak terlihat. Makhluk itu setengah makhluk gaib yang bisa menghilang dari penglihatan manusia. Sementara di tempat lain dalam kegelapan gua, akibat terkontaminasi air yang dia minum, Dika terlihat seperti orang mabuk. Dia seperti orang gila. Kewarasannya hilang, seperti orang kesurupan. Dia tenggelam dalam kegilaan, bergumam tidak jelas saat matanya mulai memerah dan bergerak liar, seperti orang yang kesurupan. Kemerosotan Dika semakin intensif saat dia berbalik melawan Rina dan Budi. Matanya berkobar dengan amarah. Dia menerjang Rina dan Budi. Serangannya didorong oleh kegilaan. Rina terpojok dan putus asa, terpaksa membela diri dari serangan Dika. Dalam keadaan terdesak, momen kebutuhan tragis, Rina membalas, mengakhiri hidup Dika untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rina menghantam kepala Dika dengan batu hingga Dika jatuh terkapar. Kegilaannya padam saat tubuhnya menghantam tanah. Keheningan menyelimuti gua, hanya dipecahkan oleh gema perjuangan putus asa. Dalam kegelapan gua, Rina dan Budi mendapati diri mereka terisolasi. Keputusasaan dan kebingungan mereka semakin meningkat. Rasa sedih dan kesal bercampur baur. Gelombang kelemahan menghampiri salah satu dari mereka. Sebuah kesadaran pahit tenggelam. Bertahan hidup bukan lagi sebuah pilihan. Di tengah keheningan yang mencekam di titik puncak keputusasaan, tiba-tiba terdengar auman monster. Suaranya terdengar jelas mendekati ke arah mereka berdua. Suasana semakin mencekam. Dalam kepanikan Rina dan Budi spontan lari tak tentu arah. Nasib baik masih berpihak pada keduanya. Mereka lari ke arah yang sama, tidak sampai berpisah. Tidak peduli lagi seberapa jauh mereka berdua lari dalam kegelapan. Sampai di suatu tempat, mereka menemukan sebuah celah kecil. Secercah harapan di dalam batu yang kokoh. Postur tubuh yang tinggi besar membuat Budi terhambat ketika mencoba merangkak memasuki lubang itu. Hanya Rina yang bisa masuk dan merangkak menelusuri lorong. Di tengah keputusasaan, akhirnya Budi menyerah dan berbicara lirih. Rina, pergilah dan selamatkan dirimu sendiri. Dengan enggan dan pikiran kacau, terpaksa Rina merangkak melewati lubang itu, meninggalkan Budi sendirian di belakang. Entah bagaimana nasibnya. Setelah beberapa lama berusaha merangkak, Rina muncul dari lubang, terhuyung-huyung ke tanah. Ternyata lubang kecil itu menembus keluar gua. Dia masih hidup, tetapi dia kehilangan semua temannya. Lubang kecil menjadi penyelamat Rina seorang diri. Dia melihat kembali ke lubang kecil itu seolah tak percaya, sambil terisak tangis dan bisu. Sebuah kenangan menakutkan yang hampir merenggut nyawanya menghantui terukir di matanya. Rina berjalan terhuyung menuruni gunung sendirian dan patah hati. Dia masih bingung antara diam di tempat memikirkan teman-temannya atau pulang ke kota. Sambil mata berkaca-kaca menahan tangis, dia melihat ke arah kota di kejauhan. Dia merasakan kehidupan masa lalunya telah mati dan takkan kembali. Karena semua teman dan sahabat masa lalunya telah pergi untuk selamanya. Rina tiba di kaki gunung tanpa rasa lelah. Dia berjalan menuju kota yang jauh. Sedikit-sedikit, dia bisa meredam kesedihannya. Rina berdiri di sebuah batu agak tinggi dan mulai terdiam seolah ragu untuk pulang. Banyak beban yang dia harus ceritakan ketika pulang. Apakah kebenaran ini akan dipercaya? Ini terasa mimpi.